Sebelum kita masuk ke videonya, Mamang ingetin ya, video ini hanya preview dari manhwa aslinya. Jadi, jika teman-teman ingin mengetahui fullnya, kalian bisa baca di web legal atau back komiknya di tempat kalian, sebagai bentuk apresiasi bagi kreatornya. Oh ya, buat teman-teman semua yang nyari sebuah platform buat streaming, nonton video, series, film, ataupun anime-anime, kalian bisa download sebuah aplikasi yang bernama Vino. Langsung gaskin aja ya di link yang Mamang cantumin di deskripsi. Oke, lanjut. Halo semuanya, selamat wayah kyo ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang, dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Putra Bungsu Gon, seorang player. Kita masuk di part 3. Di awal video ini, beberapa hari telah berlalu, di mana sebulan kemudian Raul tengah berangkat dengan membawa pasukannya. Saat itu, Raul yang memandang keluar jendela kereta kudanya, tiba-tiba saya terpikirkan akan sebulan yang lalu, di mana ia menerima tantangan ayahandanya untuk bertarung melawannya. Akhirnya aku tiba. Ketika ayah menghentikanku, aku menarik keluar pedangku dan menerima tantangannya. Saat itu, aku berusaha sangat keras untuk menahan pedang milik ayahandaku. Namun, meskipun aku telah menyerangnya, ayahandaku malah tersenyum menatapku berkata, "Apa yang segini kemampuanku?" Dan ia pun menunjukkan skill pedang yang sungguhnya yang membuatku pingsan karena serangannya. Dia bilang itu hanya sekilas dari apa yang dia punya, tapi itu pastinya kekuatan penuhnya. Penguasa wilayah kelima yang kuat ini meninggal pada saat dunia koneksi dimulai, dan setelah itu wilayahnya jatuh dengan cepat. Untuk menghentikan kejatuhannya, ayahanda harus tetap hidup. Aku harus memenuhi harapannya karena dia membiarkanku pergi. Aku akan menjadi lebih kuat dan melindungi keluargaku. Aku tidak bisa kehilangan semuanya. Sementara itu, di ruangannya terlihat ayahanda Raul, Pak Melvin, yang tengah menatap keluar jendelanya, mengiringi kepergian putra bungsunya. Saat itu, dirinya yang teringat kembali dengan sebulan yang lalu, berpikir, "Nak, hari itu, dikala kita bertarung, aku menyuruhmu menyerah, karena berapa kali pun kau mencoba, hasilnya akan tetap sama. Tetapi matamu menunjukkan kegigihan dan tidak akan pernah menyerah dengan perkataanku yang membuatku tersenyum karena menyukai kegigihanmu itu, yang mana itu layak untuk martabat keluarga Aston." Karena begitu kegirangan dengan kegigihannya, aku sedikit menurunkan kewaspadaanku, dan sebuah serangan dari Raul yang tiba-tiba saja berubah pelintasan pedangnya berhasil menggores pipiku, yang membuatku merasa jikalau ini sudah waktunya. Tak kusangka Raul bukan anak kecil lagi, dan dia adalah satria pedang kebanggaan. Pergilah Raul, pergi dan saksikan dunia ini. Beberapa jam kemudian, Raul dan juga pasukannya terlihat tengah beristirahat sembari membenarkan gerbong kereta kudanya. Kemudian Raul pun menatap ke arah satria di sampingnya berkata, "Tuan Philip, seberapa jauh kita untuk sampai ke tujuan?" Seorang kesatria bernama Philip, berumur 42 tahun, berlevel 92, yang berafiliasi dengan daerah Aston, Ordo Beruang Emas, berjuluk Swordbreaker. Ia membalas, "Dengan kecepatan ini, kita akan sampai dalam beberapa hari. Haruskah kita bergerak lebih cepat, Tuan Muda?" Sembari memegang dagunya, Raul menimpali, "Tidak, kita perlu melatih para prajurit juga. Lanjutkanlah dengan kecepatan yang sekarang." Mendengar jawabannya, Satria Philip pun berkata, "Baiklah, dimengerti." Saat itu, Raul yang tertegun berpikir, termasuk aku dan pelayanku, keluargaku memiliki total 50 orang. Dari mereka, ada 3 kesatria yang reguler, termasuk Philip, lalu 6 satria peserta pelatihan, kemudian 15 peserta pelatihan, dan 20 kavaleri. Semuanya memiliki potensi bakat kelas B ataupun lebih tinggi. Jumlah dan tingkat keahliannya tidak buruk. Untuk menghentikan kejatuhan, mereka semua harus menjadi lebih kuat. Namun, di saat Raul tengah memikirkan hal itu, tiba-tiba saja seorang kesatria menghampirinya. "Permisi, Tuan Muda, perbaikan gerbongnya sudah selesai.
kita bisa pergi kapan saja. Mendengar laporannya, Raul pun meliriknya, membalas, "Oke, kerja bagus, Jack." Jack pun menimpali, Tuan, apa kita perlu membawa orang sebanyak ini ke tempat itu untuk sebulan?" Namun sayangnya, sebelum Jack menyelesaikan kalimatnya, Ksatria Philip langsung menyelanya. "Jack, berhentilah mempertanyakan perintah Tuan Muda." Sebelum Jack menjawabnya, Raul melangkah pergi meninggalkannya berkata, "Kau akan tahu ketika sampai di sana." Sembari melangkah menuju kereta kudanya, Raul berpikir, "Alasan aku membawa kalian ke sana." Saat itu, Raul bertujuan membawa mereka semua ke sebuah kota yang berjuluk Kota Bebas bernama Mira. Salah satu kota pertama yang dikunjungi pemain setelah menyelesaikan tutorial. Kota ini memiliki banyak quest dan item tersembunyi dan batasan penggunaan mana untuk menghentikan pembantaian pemain pemula yang tidak masuk akal. Yang terpenting, sumber dayanya tidak terbatas, sehingga para pemain tergila-gila di tempat ini. Wilayah Dewa, tempat yang penuh dengan monster untuk diburu para player. Wilayah Dewa adalah alasan mengapa Raul membawa mereka semua ke kota ini. Dia membawa para prajurit ke zona penggilingan untuk menaikkan level mereka dengan lebih cepat. Kini setibanya Raul dan juga pasukannya di kota Mira, Raul berpikir, rencana yang sempurna. Aku juga mendapatkan sebuah pengetahuan baru di mana sistem telah diperbaharui, yaitu fitur baru menghubungkan komunitas telah terbuka. Juga kategori baru, guild telah terbuka. Dan yang paling penting, quest baru, garis petualangan menatap, dan skill kolektor telah terdaftar. Kupikir, aku tidak akan bisa menggunakan fitur lain apapun sampai peluncuran resminya. Bagus, mungkin aku bisa membuka lebih banyak fitur jika aku memenuhi persyaratannya. Kemudian, di saat Raul tengah berpikir seperti itu, tiba-tiba saja Ksatria Jack mengetuk pintu kereta kudanya. "Permisi, Tuan Raul, apa yang ingin Anda lakukan? Anda dapat bertemu dengan wali kota sekarang." Mendengar hal itu, Raul pun liriknya membalas, "Baiklah, tentu saja aku akan menemuinya." Sementara itu, di balai kotanya, terlihat seorang pria yang bernama Reynaldo, di mana ia adalah wali kotanya yang baru saja mendengar kabar dari pelayannya jika ada seorang tuan muda yang ingin menghampiri balai kota itu. "Oh, siapa ini?" Pelayannya menjelaskan, putra bungsu Conti Aston, Raul Aston. Dia datang dengan membawa 60 orang-orangnya. Mendengar laporannya, Reynaldo membalas, anak ketiga yang dikenal lemah itu. Untuk apa dia di sini? Menghirup udara segar kah? Biarkan mereka masuk. Keluarganya masih banyak uang dari material monster. Aku akan mengambil sejumlah uang dari anak ini. Dengan begitu, pelayannya pun memanggilkan Raul untuk menghadap ke ruangannya. "Salam, Wali Kota Reynaldo." Dengan sumringah, Reynaldo pun membalas, "Selamat datang, Tuan Raul. Aku dengan tulus menyambutmu di kota bebas ini, Mira." Raul pun menjabat tangannya, berkata, "Terima kasih." Dengan begitu bergembira, Reynaldo membalas, "Mari kita duduk di sana dan berbicara." Melihat senyumannya, Raul pun langsung bisa merasa jika Reynaldo itu adalah seorang musang, di mana ia tersenyum palsu dengan sangat jelas. Kemudian, setelah duduk bersama, Reynaldo pun bertanya, "Jadi Tuan Raul, apa yang membawamu ke kota Mira ini?" Raul membalas, "Ku dengar ada tempat yang bagus untuk berlatih di sini." Reynaldo pun menjelaskan, "Tentu saja ada. Anda datang ke tempat yang tepat. Mira adalah tempat yang paling aman untuk berlatih." Namun, sebelum Reynaldo menyelesaikan kalimatnya, Raul langsung menyelahnya, "Itu bukan tempat biasa. Aku ingin diizinkan memasuki hutan terkutuk." Tentu saja, perkataan Raul sontak mengejutkan Reynaldo. "Apa? Hutan terkutuk? Itu terlalu berbahaya, terutama bagi orang lemah seperti maksudku, untuk anak muda seperti Anda." Melihat sikapnya, Raul sudah menduganya. Seketika membalas, "Sudah kuduga. Kurasa aku tidak punya pilihan." Sembari menghela napasnya, Raul mengeluarkan sebuah kantung berisi uang. Sembari menuturkan, "Kurasa aku harus membawa 500.000 emas ini yang akan kuberikan padamu sebagai upah untuk sungai." Tentu saja, mendengar jumlah uang tersebut, Reynaldo pun yang mata duitan langsung mengambil kantung tersebut.
500 emas? Tuan Raul, aku hanya bercanda. Bercanda. Pesan terkutuk akan mudah bagimu dan juga para kesatriamu itu. Aku berimu izin untuk masuki hutan itu kan? Iya, silakan pergi saja. Di saat Ronaldo mengambil uangnya, Raul pun tersenyum berkata, aku tahu wali kota yang murah hati sepertimu akan mengizinkan kami. Kemudian, sembari meninggalkan ruangannya, Raul pun berpikir, sekarang satu-satunya hal yang harus dilakukan adalah mengerjakannya dan mengambil semua hadiahnya. Aku akan segera berada di puncak koneksi. Malam harinya, terlihat Raul yang tengah berjalan-jalan di sekitar kota, sembari berpikir, kota Merdeka, Mira, tempat yang digunakan untuk tempat tinggal para player. Tidak ada player di sini karena masih tertutup untuk beta, kecuali aku, Raul Aston. Dan karena itu, kota ini sedang mengalami krisis. Ada banyak akomodasi, toko-toko besar, gedung guild yang besar dan fasilitas lain yang tidak seimbang dengan jumlah orang yang tinggal di sini. Karena itu, harga tanah menjadi turun. Sejujurnya, alasan aku datang ke sini adalah karena real estate. Jika aku mengambil alih tanah murah di Mira, cepat atau lambat akan digunakan untuk membangun rumah mewah untuk bangsawan, bangunan guild untuk para player, dan apartemen untuk para player normal tinggal. Di masa depan, harga tanah di sini akan naik menjadi sekali lipat dari harga sekarang. Ketika para player datang dan peperangan terjadi, sama seperti masa lalu yang kuingat, Mira, kota yang diberkati oleh dewa, akan menjadi tempat berlindung yang sempurna. Di masa lalu, kau bisa menghasilkan uang dengan menyewakan tanah, tapi tetap saja itu masih belum cukup. Mempertimbangkan perang yang akan datang dan resikonya, aku harus lebih menyiapkannya dengan matang. Guild-guild besar yang licik, aku tidak bisa apa-apa untuk melawan kekuatan potensial mereka di masa lalu. Tapi kali ini akan berbeda. Di saat kemudian, di sebuah ruangan dalam sebuah bangunan pendaftaran guild, terlihat Ksatria Jack yang nampak ragu akan dokumen di depannya. Jadi, aku hanya perlu tantangan di sini, Tuan Muda Raul. Melihat keraguan Jack, Raul yang agak kesal pun berkata, benar, semua orang sudah tanda tangan, kecuali kau. Cukup tantangan di sini saja. Satria Jack pun membalas. Tapi ibuku berkata untuk berhati-hati ketika tanda tangan di atas kertas. Meskipun awalnya Satria Jack menolak perintah dari Raul dengan sebuah paksaan, akhirnya Satria Jack pun menandatangani dokumen di depannya yang langsung dicek oleh seorang resepsionis di pendataan guild tersebut. Baiklah, terkonfirmasi, termasuk Tuan Raul, semuanya adalah per satu orang. Membuat dan mendaftarkan guild first telah selesai. Mendengar hal itu, Raul pun tersenyum berpikir, aku membuat guild pertama di dunia ini tanpa adanya para player. Guild pertama dan paling maju, first. Mereka, para ksatria, akan mendapatkan sebuah bantuan dari sistem. Sebagai anggota guild, aku tidak sabar melihat mereka kebingungan. Kemudian, setelah mendaftarkan guildnya, Raul pun mengunjungi Battle Association, kantor cabang Mira, di mana ia langsung disambut oleh penjaga di sana. Selamat datang. Ada yang bisa saya bantu? Raul pun yang tengah mendekat membalas, aku di sini untuk melihat-lihat beberapa skill book. Rank tertinggi apa yang kalian miliki di sini? Skill book sendiri adalah buku yang mengandung skill yang berbeda-beda. Jika seseorang membacanya perlahan, seorang tersebut bisa belajar skill tersebut. Rank skill dimulai dari rank F hingga yang tertinggi rank S. Kemudian, penjaga kantor cabang Mira menjelaskan, kantor cabang kami memiliki skill book hingga rank C. Namun, skill book dengan rank C hanya bisa dibeli oleh pelanggan PIV. Mendengar hal itu, Raul pun bertanya, apa syarat untuk menjadi PIV? Penjaga itu pun menimpali, itu berkontribusi dengan asosiasi melalui sebuah quest atau meningkatkan pembelian. Namun, untuk meningkatkan pembelian, Anda harus mengeluarkan biaya yang besar. Dengan santainya, Raul kembali bertanya, biaya yang besar? Berapa banyak? Dengan lumayan gugup, penjaga itu berkata, 10.000 koin emas, Tuan. Seketika itu juga, Raul pun mengeluarkan kantung koin di sakunya, lalu berkata, itu tidak banyak. Ini, bisakah aku melihat skill book rank terlebih dahulu? Setelah mengecek jumlah uang dari kantung itu, penjaga itu pun dengan senang hati berkata, skill book macam apa ingin dilihat lebih dulu, Tuan? Pedang, panah, sihir, atau shield?
Raul tersenyum menimpali. Muanya. Beberapa saat kemudian, setelah puas memilah-milih skillbook di sana, dan mereka pun membawa sebagian yang dibawa pulang, terlihat Satria Jack yang mengeluh akan barang bawaan di bukunya. Terlalu berat, Tuan Raul. Apa kita benar-benar membutuhkan semua buku ini? Mendengar keluhannya, Raul yang melangkah lebih dulu membalas. Sekarang, kau mungkin berpikir ini merepotkan, tapi buku itu akan membuatmu naik ke level yang lebih tinggi. Meskipun jawaban Raul begitu spesifik, Satria Jack masih terus mengeluh. Tuan, menurutku, ini semua adalah skillbook yang deskriptif. Tapi bukankah Anda tidak bisa berlatih hanya dengan buku level pemula seperti ini? Satria Philip di depannya menambahi. Aku setuju dengannya. Kita bisa membeli armor yang lebih kuat dengan uang yang dihabiskan untuk membeli buku-buku ini. Dengan santainya, Raul menimpali. Kalian akan mengetahuinya besok. Jangan khawatir dan sabarlah. Sesaat kemudian, setelah tiba di penginapannya, Raul pun terlihat sedang sibuk dengan buku-buku di kamarnya. Mungkin terlalu berlebihan. Ada batasan skill yang bisa digunakan para player. Jadi biasanya para player tidak bisa menggunakan bermacam-macam skill. Intilah quest. Ketika aku terbangun di tubuh Raul, ada 2 item yang tidak diketahui dalam inventory, di mana aku tidak bisa menekan atau menggunakan mereka. Tetapi kemarin, ketika aku mendapatkan sebuah quest, aku akhirnya bisa menggunakan item itu. Aku menemukan kalau salah satunya adalah Silent Skill Dex. Bagaimana kalau imbalan untuk quest ini adalah aktivitas skill dex? Aku menerima sebuah quest yang bernama Skill Collector, di mana aku harus mengumpulkan paling sedikit 10 skillbook dan mendaftarkannya dalam skill dex. Hadiah tambahan akan diberikan berdasarkan tipe dari skillbook, dan hadiah utamanya adalah aktivasi dari skill dex. Jadi aku hanya perlu membuka skill dex dan memegang buku skillnya. Dengan begitu Raul pun membuka skill dex yang semacam Pokédex untuk skill. Lalu setelah mengambil sebuah skillbook dari dekatnya, Raul pun yang tengah membuka skill dex-nya langsung berkata, daftar? Dengan begitu tiba-tiba saja skillbook di tangannya terbuka dan membuka halaman-halamannya hingga akhir. Kemudian setelah halamannya terbuka hingga akhir, buku itu tertutup. Lalu sebuah mana mengalir ke dalam skill dex. Dan seketika itu juga sebuah item didaftarkan di skill dex tersebut yang membuat Raul terkejut setengah mati. Berhasil! Silver mana di bukunya menghilang. Akan membutuhkan waktu yang lama untuk memasukkan semuanya. Apa ada cara lain untuk memasukkan mereka semua? Di saat Raul tengah berpikir seperti itu, tiba-tiba saja skillbook di sekitarnya melayang di udara. Lalu, seperti sebelumnya, setelah halaman terakhirnya terbuka semua, sebuah mana kembali memasuki skill dex di tangannya. Kemudian, skillbooknya pun berjatuhan kembali dan kehilangan mana silver di bukunya, yang membuat Raul kembali dikejutkan dan kebingungan. Apa mungkin skill dex-nya mengerti apa yang ingin dia katakan? Dengan begitu, quest skill collector pun telah diselesaikan, di mana skill dex rare telah diaktifkan. Juga sebuah hadiah tambahan Trade Skill Collector X telah dibuka, beserta Copycat Skill X telah diperoleh. Kemudian, Raul pun membuka hadiah dari quest tersebut, di mana ia mendapat sebuah skill collector bergrade X, di mana efeknya aktivasi skill dex, juga skill copycat yang meningkatkan sedikit peluang memperoleh skill dari buku skill. Skill copycat sendiri yang diturunkan dari skill collector membuat Raul bisa mencuri skill dari lawan diperiksa. Skill yang diperiksa akan didaftarkan dalam skill dex. Semakin meningkatnya kemahiran, Raul akan mendapatkan sebuah skill rank yang berank tinggi, dan kekuatan skill akan meningkat. Kemahiran Raul saat ini dengan skill ini adalah pemula level 3, sehingga grade rank skill yang bisa ia copy hanya berank B. Melihat hal itu, Raul yang terkejut pun berpikir, ini skill yang sangat bagus. Aku bisa mencuri dan menggunakan skill orang lain. Dan skill dex ini replika dari item mythic skill dex yang berisi skill kuno. Record akan direset saat menyeberang dimensi, akan mendapatkan kembali kekuatan aslinya setelah mendapatkan persyaratan khusus. Skill yang telah terdaftar 525 skill. Aku tahu, ini adalah mythical item yang aku dapatkan
tepat sebelum aku mati, beberapa bagian dari kehidupan masa laluku, seperti kemampuan psikonesis dan item tetap ada. Namun skillku diatur ulang, dan ini hanya replika saja. Tersisa hanya 3 kemampuan grade X dan item dalam inventory. Aku penasaran kemampuan apa yang ada di dalamnya. Keesokan harinya, di depan penginapan, di mana para satria dari County Aston menginap, para prajuritnya kelihatan kebingungan ketika mendapati sebuah jendela status di depannya. Apa ini jendela status? Apalagi ini suatu yang bernama Gwilchet? Pendeta? Apakah harus pergi pendeta? Sementara itu, di lorong penginapannya, terlihat seorang pelayan yang menyambut kedatangan Raul. Selamat datang Tuan Muda. Raul yang tidak tidur karena semalam membaca skill yang ada di skill dex. Dengan raut wajah lesunya membalas, "Selamat pagi, Bernard. Apa kau bisa menjelaskannya kepada mereka?" Pelayan Bernard pun menimpali, "Iya, saya menjelaskannya sesuai arahan Anda." Mendengar jawabannya dengan sumringah, Raul bertanya, "Bagaimana dengan buku skillnya? Apa kau sudah mencobanya?" Di saat Bernard tengah mempersiapkan skill miliknya, Raul berpikir, pria ini bernama Bernard, pelayan keluarga Aston dan anak tiri Ivan. Dia sudah bekerja untuk County dari umur yang masih muda dan diajarkan oleh Ivan sendiri. Dia memiliki ingatan yang kuat dan melakukan pekerjaan dengan cepat. Tetapi ada alasan lain kenapa aku memilih Bernard, yaitu karena dia memiliki kemampuan untuk mengontrol angin. Setelah berpikir seperti itu, Bernard pun menggunakan skill miliknya, di mana ia membuat sebuah bocoran angin di telapak tangannya yang membuat Raul langsung kegirangan. "Wah, luar biasa. Aku tahu kau bisa melakukannya, Bernard." Mendengar pujiannya, Bernard pun menunduk lalu membalas, "Terima kasih, Tuan." Kemudian, sembari memperhatikan status miliknya, Raul berpikir, Bernard statusnya memanglah kurang-kurang, namun dia memiliki kain tayang bagus, baik sebagai pelayan atau seorang esper. Kini, persiapanku telah selesai. Dan video ini pun diakhiri dengan, setelah berpikir seperti itu, dengan wajah seriusnya, Raul menuturkan, "Bernard, bersiap-siaplah. Kita akan segera pergi setelah para prajurit terbiasa ke God's Domain, hutan terkutuk." Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.